Ya, sip. Ya. Bang, boleh cerita dong ini perkembangannya apalagi sebenarnya udah juga di boleh cerita anak-anak Bang. Set, ini adalah ya buat kita semua di rumah ini pengalaman pertama ya, bisa graduation dari rumah online gitu, graduation. Cuman ya ya ini mungkin rezekinya Set untuk akhirnya dia bisa mengalami ini seumur hidupnya gitu, masa pandemi ini, dan ya untuk kita semua sebetulnya. Cuman ya akhirnya bisa dilewati kok gitu, dan mau nggak mau kita semuanya sama-sama menjalani yang normal, yang dibilang baru ini gitu ya. Dan Set walaupun sekarang masih ya, kita masih terus cari cara gimana caranya supaya dia nggak meledak-ledak, dalam arti karena dia kan sangat kreatif dan nggak bisa terkungkung gitu, dia harus bebas gitu anaknya. Jadi kalau misalnya harus di rumah terus melakukan hal-hal yang domestik gitu, agak menyakitkan buat dia sebenarnya. Dia sukanya main keluar, interaksi dengan orang gitu ya, main. Sedangkan protokol kesehatan di kompleks saya pun lumayan ketat gitu. Jadi ya ya untungnya saya dengan Rima sih kita sama-sama terus cari format ya, karena kita nggak bisa netepin format yang pasti jadi sebuah apa ya istilahnya, jadi sebuah standar gitu, karena setiap hari kan berubah terus kondisinya gitu. Kondisi kita juga adaptasi juga, saya juga harus adaptasi dengan sesuatu yang biasanya saya lakukan, ada interaksi tiba-tiba harus tidak ada interaksi. Atau misalnya Rima yang biasanya ngajar olahraga benar-benar full interaksi, tiba-tiba harus lakukan ini secara online. Jadi memang PR-nya banyak gitu ya. Jadi ya sama-sama kita struggling lah gitu. Pola parenting apa dari Mas sendiri yang dilakukan untuk kesehatan anak seperti apa? Kalau saya sama Rima sepakat bahwa kita akan terus membawa anak-anak kita untuk bisa tetap berjalan bersamaan dengan teknologi ya, berjalan dengan kondisi-kondisi yang paling faktual sekarang gitu. Tapi tetap kita harus punya standar, karena buat saya menempatkan diri itu penting ya, dan menempatkan diri itu memang kita harus punya disiplin-disiplin tertentu gitu. Dan saya sama Rima, persamaan kami adalah kami sama-sama dididik keras dulu oleh orang tua zaman dulu, yang tidak segan-segan merotan kami gitu kalau kami melakukan kesalahan gitu ya. Tentunya kita juga melakukan banyak hal yang mungkin tegas gitu, tapi tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kami. Tapi kita juga sadar bahwa DNA kenakalan itu ada di mereka. Jadi kita harus cari cara gimana caranya untuk kasih tahu mereka supaya mereka bisa tetap disiplin tanpa harus dirotan kayak kita dulu gitu. Karena ya itulah saya zaman dulu, dan saya sadar, saya berterima kasih pada orang tua saya kalau saya dulu nggak dirotan. Ya belum tentu saya bisa jadi kayak sekarang juga, bisa ketemu Anda semua gitu. Itu seperti itu kan turun-temurun yang harus dilanjutkan oleh anak-anak. Kalau sekarang sih orang tua saya terus terang sangat ini ya, sangat ringan, sangat longgar sekali ke cucu-cucunya gitu ya. Dan itu kadang-kadang menyulitkan kita, karena cucu-cucunya ini kan ya anak-anaknya cukup ini ya, dengan perkembangan teknologi mereka sudah lihat ini, lihat itu, jadi mereka juga cukup pintar dalam tanda kutip untuk melakukan manuver-manuver gitu. Nah ini kalau tidak kitanya nggak pintar, kita akan rusak wibawanya gitu, karena kakek neneknya pasti akan mengikuti apa kemauan mereka gitu, dan kita pasti kalah kan gitu. Kayak misalnya ini dibilangin nggak boleh makan permen gitu, tapi sama kakeknya dikasih gitu kan. Itu kan merusak wibawa kita kan. Nah gimana caranya supaya kita bisa menyeimbangkan itu, wibawa kita nggak rusak gitu, karena kita di satu sisi kita juga tahu bahwa makan permen berlebihan juga nggak sehat, tapi tanpa pengen mereka jadi anak-anak yang juga nggak bisa menikmati gitu. Makan permen nggak apa-apa kok gitu, tapi ya jangan tiap hari juga gitu, nggak setiap saat juga makan permen gitu. Kalau untuk dasar parenting untuk nonton TV atau lihat gadget HP gimana untuk set, apalagi kan ada Kalau saya menerima sepakat untuk di limit waktunya. Kayak sekarang saya apalagi semenjak pandemi ini gabut ya, semuanya gabut, jadi mau nggak mau cari kegiatan. Nah kegiatan terutama bermain-main dengan game konsol atau dengan gadgets, itu jadi kayak kalau kita nggak kontrol itu jadi kayak makanan sehari-hari yang nggak ada batasannya gitu.
Nah sekarang kita bikin waktu ya, kalau main game konsol hanya di weekend. Jadi hari biasa dia harus belajar, dia harus baca buku ya, untuk jam tertentu dia harus latihan juga. Saya tetepin biasanya setengah jam untuk latihan fingering piano sama latihan sticking main drum. Setengah jam aja, pokoknya yang penting dia pegang. Setelah itu dia mau main terserah gitu. Jadi tetap ada disiplinnya, jangan juga terlalu los, dibolehin semuanya boleh main gitu, kalau nggak terlalu liar sih. Dari mana tegas juga gadget Wah, gitu. galak. Kalau Rima itu galak banget. Dan kita sering kali main kita main good cop bad cop gitu ya, jadi main menteri hitam menteri putih gitu di satu sisi, karena ada beberapa hal dia minta tolong saya karena negosiasi ke ibunya gagal, atau di hal yang lain dia minta tolong ibunya karena negosiasi dengan saya gagal. Jadi kita harus pinter-pinter gimana caranya, karena itu tadi saya bilang anak-anak zaman sekarang tuh pinter banget semuanya, dia bisa bermanuver gitu, dia bisa punya cara untuk bikin kita jadi luluh gitu kan, nggak tega. Tapi kita sadar kalau kita terus-terusan luluh, berantakan anak ini. Itu untuk belajar stick drum ini mengapa nggak bikin ada maksud yang suka musik tidak musik seperti Mas? Dia suka dan dia banyak kali keinginan, dia pengen bikin konten, dia pengen main drum, dia pengen bikin musik gitu ya, segala macam. Tapi saya tetap kasih tahu bahwa latihan ini adalah untuk menjaga supaya kamu disiplin. Karena percuma kamu jago misalnya, tapi kamu nggak pernah latihan, atau kamu pengen bikin musik tapi nggak pernah latihan, percuma. Jadi disiplin ini penting buat saya. Masalah nanti dia mau jadi musisi atau enggak, gimana nanti. Tapi disiplinnya ini harus ditanemin dari sekarang. Tapi perkembangannya tertentu dalam main stick drum udah mulai bisa main musik. Kalau set sih sekarang udah bisa main cukup advance untuk umurnya ya, untuk umur 5 tahun dia udah sangat ekspresif gitu. Kalau kakaknya paling besar memang karena lebih besar juga, jadi terlihat lebih multi instrumentalis. Dia bisa ukulele, dia bisa piano, dia bisa vokal, dia bisa drum gitu ya, dibanding adiknya. Adiknya memang sejauh ini masih bisa drum doang karena keterbatasan fisik juga, masih kecil dan segala macam. Tapi secara ekspresi yang kecil ini sangat ekspresif jauh dibanding kakak-kakaknya. Kan lebih karena padahal kan dia paling kecil sih. Kenapa lebih ekspresif? Emang dari kecil dia udah aktif. Saya nggak tahu ya, mungkin DNA seninya dari saya dan Rima cukup kuat nyampur di dia gitu. Ekspresi untuk melakukan banyak hal, dari mulai cara bicara, main, ngobrol, diskusi. Emang dia kayak udah kayak udah tua sebelum umurnya gitu. Pernah Mas, pernah cuman ya di satu sisi ada batasan-batasan tertentu lah ya, karena kalau kita jadi bawa anak kan jadi nggak terkesan profesional juga ya. Ada acara-acara tertentu yang kita nggak bisa bawa anak. Ini bagi dua mungkinnya, bawa anak ke panggung sama bawa kalau acara nemenin sih sering. Bisa Bang, terakhir Bang, gimana sih Bang tanggapan Abang tentang anak-anak milenial meng-cover lagu anak dengan musisi? Silakan, kalau saya sih bebas mengcover, tapi kembali lagi ini bukan hanya anak-anak milenial sih ya, karena anak-anak milenial itu juga bisa begitu karena nggak ada yang ngasih tahu, dan itu tanggung jawab kita yang bukan milenial ini untuk kasih tahu, dan kitanya diam aja. Jadi jangan salahkan mereka juga kalau mereka misalnya ngambil konten. Orang kita yang salah, kita nggak ngasih tahu, salah siapa ya, itu aja.